Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita bersyukur bahwa kita boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Itu semua karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 7 Januari 2025. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, tanggung jawab kita di hari ini, mari kita melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan juga renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita baca dan juga renungkan di pagi hari ini dari Daniel 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19. Daniel 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19. Namun sebelum itu mari kita minta tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dan terpujilah Engkau di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari ini, itu semua karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang menyertai kami sepanjang malam kami, sehingga kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan tidak kekurangan satu apapun. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami dan tanggung jawab kami di hari ini, kami rindu untuk melandasinya dengan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami, bimbinglah kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan kami pun dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Daniel 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19. Mimpi Nebukadnezar. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan tuanku." Raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya. Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu, atau seorang ahli jampi, atau seorang kasdi. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel,
Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disikapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita, satu tema yang akan kita renungkan bersama, yaitu mengapa kau gelisah? Mengapa kau gelisah? Setiap orang pasti pernah merasa gelisah dengan peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan dalam hidupnya. Kata gelisah memiliki arti yang tidak tentram, selalu merasa khawatir, baik itu suasana hati maupun tidak tenang ketika dalam tidurnya, tidak sabar lagi dalam menanti dan sebagainya, cemas dan masih banyak lagi. Perasaan ini dapat mengganggu suasana hati bahkan pikiran seseorang. Dalam bacaan kita saat ini dikisahkan bahwa Nebukadnezar mengalami kegelisahan karena mimpi yang dialaminya. Perasaan gelisah ini membuat Nebukadnezar tidak tentram, selalu merasa khawatir dan tidak tenang. Ia memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi dan ahli sihir, serta para kasdim untuk mengartikan mimpinya itu. Sayangnya tidak seorang pun yang dapat menerangkan mimpinya. Akibatnya Nebukadnezar menjadi murka dan berniat melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Kisah ini memperlihatkan betapa kegelisahan karena mimpinya yang tidak bisa ia atasi karena ia tidak berbicara kepada Tuhan. Sebaliknya ia mengandalkan kekuatan manusia. Sikap yang berbeda diperlihatkan oleh Daniel. Sekalipun ia bersama teman-temannya pun terancam akan dibunuh, namun mereka tetap tenang dan tidak merasa gelisah dalam menghadapi situasi ini. Mereka memilih untuk menyerahkan persoalannya kepada Tuhan sambil memohon kasih sayangnya. Daniel melibatkan Tuhan dalam ancaman atas hidupnya dan Tuhan menyatakan belas kasih dengan memakai Daniel untuk menerangkan mimpi Nebukadnezar. Dan secara luar biasa Daniel dan teman-temannya, bahkan seluruh orang bijak tidak dilenyapkan. Dalam ayat 48 disebutkan betapa raja menganugerahi Daniel banyak pemberian yang besar dan menjadikan dia penguasa atas seluruh wilayah Babel dan juga menjadi penguasa atas semua orang bijaksana di Babel. Bapak Ibu saudara-saudari, acap kali persoalan, tantangan dan masalah membuat kehidupan orang percaya menjadi gelisah. Namun firman Tuhan di pagi hari ini sangatlah jelas kepada kita. Kita harus memohon pertolongan Tuhan dalam kegelisahan kita. Dengan demikian kita akan beroleh ketenangan dan membuat hidup kita juga bisa bermakna bagi kehidupan banyak orang. Amin, firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, atas setiap kasih dan rahmat-Mu yang begitu nyata yang sampai saat ini kami rasakan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca dan juga kami renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami dan mengingatkan kami betapa kami dalam menjalani kehidupan kami ini
tidak perlu untuk merasa gelisah. Tantangan, rintangan, masalah hidup, kami percaya Tuhan, ketika kami menghadapi semuanya itu, kami percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa menopang kami, ada Tuhan yang menguatkan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah. Yang kami hanya perlu lakukan adalah datang kepadamu dan meminta pertolongan serta belas kasihan Tuhan. Ya Tuhan, kami akan kembali dalam berbagai aktivitas kami, tanggung jawab kami di hari ini. Engkau memberkati kami, melindungi kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat menjalani berbagai aktivitas kami, tanggung jawab kami di hari ini. Itu semuanya dengan terus mengandalkan Tuhan di dalamnya. Keluarga kami dimanapun mereka berada, Engkau yang melihat mereka, Engkau yang menjaga mereka, sehingga dalam mereka menjalani aktivitas mereka, hari-hari mereka, mereka boleh terus merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, dan berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di Gereja Toraja Jemaat Talunan Rea, ya Tuhan, dalam usaha mereka, pendidikan mereka, pekerjaan mereka, pertumbuhan mereka, bahkan hari-hari mereka. Semuanya itu ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga mereka dapat menjalani tanggung jawab mereka, hari-hari mereka, dengan terus merasakan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk orang-orang sekitar kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, dan anak-anak kami, yang dimana mereka dalam kelemahan tubuh. Engkau yang mengenal mereka, Engkau yang mengetahui apa yang mereka alami. Engkau campur tangan dalam berbagai proses pemulihan, pengobatan yang mereka jalani, obat-obatan, makanan, minuman, bahkan tenaga medis yang bekerja. Dari semuanya itu ya Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, sehingga mereka dapat pulih dengan sempurna dan boleh melanjutkan aktivitas mereka dengan baik sambil memuji nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Untuk orang-orang sekitar kami ya Tuhan, saudara-saudari kami yang dilanda duka cita, kami percaya Tuhan di tengah-tengah duka cita yang mereka alami, Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Tuhan menghibur mereka, Tuhan menyatakan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak berlarut-larut dalam duka cita yang mereka alami, tetapi mereka memandang Tuhan, bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyatakan sukacita, penghiburan yang sejati di tengah-tengah duka cita yang mereka alami. Berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami percaya Tuhan, di masa tua mereka, hari-hari tua mereka, Engkau ada bersama-sama dengan mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh menjalani hari-hari mereka dengan terus merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Untuk pelayanan kami ya Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, bimbinglah kami, tuntun kami, dan berkatilah kami, sehingga dalam kami menjalani pelayanan kami, itu semuanya boleh menyenangkan hati-Mu saja, dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa kami ya Tuhan, ungkapan syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa di dalam nama anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perjumpaan kita dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 7 Januari 2025. Mari kita menjalani kehidupan kita, hari-hari kita, dengan tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir, sebab ada Tuhan yang senantiasa menopang kita, menguatkan kita, menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.